Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, makan siang makin padat, itulah yang terlihat di jalur selatan Garut, Jawa Barat. Jalur selatan wilayah Garut ini menjadi favorit pengendara sepeda motor pemirsa yang melintasi jalur Garut untuk menuju beragam objek wisata. Banyak juga di antara mereka yang melintas di sini adalah pemudik lokal. Adapun titik kemacetan terutama terlihat di Simpang 4 Sigobing yang menjadi muara arus wisata mudik bahkan silaturahmi. Menjelang siang tadi polisi menerapkan 2 kali sistem one way atau satu arah di sana karena kendaraan dari Bandung ke Garut mulai tak terbendung. Semakin sore pun kepadatan akan terjadi bahkan hingga malam nanti. Namun biasanya kepadatan dari sore ke malam didominasi oleh pengguna jalan dari arah Bandung. Pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk memantau sejumlah titik di arus balik. Di Garut ada Taufik Hidayat dan juga di Stasiun Tugu ada Andri Prasetyo. Kita akan ke Garut terlebih dahulu. Taufik Hidayat, bagaimana situasi kendaraan di sana? Silakan. Baik, dibandingkan pada Rabu pagi tadi atau hari Lebaran ketiga 2025, pagi tadi arus lalu lintas yang memadati jalur selatan terutama di perempatan Sigobing yaitu dipadati dari kendaraan dari arah Bandung menuju Garut. Nah, untuk menjelang sore hari ini hingga pukul 14:11 arus kepadatan ini terjadi dari kedua arah, yakni dari arah ke Garut, dari arah Garut ke Bandung maupun dari Bandung ke arah Garut, di mana jam-jam saat ini merupakan jam pulang arus wisata, sehingga di Simpang 4 Sigobing ini pertemuan arus kembali menumpuk. Selain ada arus wisata, ada arus silaturahmi, dan ada arus mudik lokal. Dan sebagian kecil juga sudah mulai ada yang melakukan perjalanan arus balik ke kota-kota asal para pemudik nanti. Dan memang sudah saya sampaikan, di belakang saya ini merupakan kemacetan panjang di mana informasi bahwa dari arah Bandung menuju Garut, ekor kepadatan ini hingga perbatasan Garut Nagrek, dan dari arah Garut, kepadatan ini terjadi dari bundaran Simpang 5, bundaran Sarobo hingga ke Tutukan Kelet. Dan kita lihat di layar kaca Anda, kendaraan dari para pengendara ini hanya bisa melaju dengan 5 km hingga 10 km per jam. Dan petugas kepolisian juga telah menerapkan beberapa kali satu arah atau sistem one way, dan sistem one way itu diharapkan bisa menguras kepadatan. Namun setelah hampir 3 kali sistem one way dari arah Bandung menuju Garut maupun dibalik dari Garut menuju Bandung, kepadatan masih terjadi di jalur ini, terutama menjelang sore hingga pukul 17.30 nanti. Kemacetan mungkin di sini akan terus terjadi, terutama para pengendara motor yang memang terus membanjiri wilayah Garut. Dan apabila sistem satu arah atau sistem one way tidak bisa mengatasi kepadatan di jalur ini, maka kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan mengalihkan ke jalur alternatif, di mana ada beberapa jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan ini, yaitu jalur alternatif Banjuresmi, kemudian jalur alternatif Cibatu, hingga jalur alternatif Wanaraja. Selain di lokasi tempat saya mengabarkan, kepadatan juga terjadi di jalur nasional Limbangan menuju Malangbong dan Tasikmalaya maupun sebaliknya. Di jalur tersebut terdapat 3 titik kepadatan, yaitu di wilayah pertigaan Cibiuk Wigoong, kemudian di wilayah Warung Bandrek, dan di wilayah Lewo. Dan di Jalan Nasional Limbangan, petugas kepolisian juga menerapkan sistem cara bertindak buka tutup sistem satu arah agar kendaraan tidak stuck, artinya tidak berhenti, sehingga meskipun dengan perjalanan hanya 5 km hingga 10 km per jam, namun warga bisa melaju atau bisa mencapai tujuan mereka masing-masing. Demikian.
Oke, Taufik, nampaknya di jalur selatan Garut ini padat sekali Betul ya. sekali. Lalu bagaimana apakah di stasiun Tugu Yogyakarta ini ramai oleh pemudik arus balik? Kita tanyakan kepada rekan kami Andri Prasetyo. Andri, bagaimana suasana di sana? Rehana, Nadila dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan pada 2 hari pasca Lebaran, arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta ini sudah mulai terasa begitu. Data dari KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat hingga pukul 9 pagi tadi sudah ada sekitar 9.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Adapun untuk penumpang yang datang di stasiun Tugu Yogyakarta hingga pukul 9 tadi pagi berjumlah sekitar 12.000 orang. Kemudian secara total untuk jumlah penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di KAI Daob 6 Yogyakarta pada hari ini mencapai sekitar 26.000 penumpang. Kemudian untuk penumpang yang datang di sejumlah stasiun KAI Daob 6 Yogyakarta ini sudah mencapai sekitar 30.000 penumpang. Kemudian secara kumulatif sejak posko arus mudik Lebaran tahun ini diberlakukan selama 13 hari, PT KAI Daob 6 Yogyakarta sudah memberangkatkan sekitar 271.000 penumpang ke sejumlah stasiun ataupun kota tujuan. Adapun jumlah penumpang yang datang selama 13 hari posko mudik ini sudah mencapai sekitar 297.000 orang. Dan pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta ini mengoperasikan sekitar 37 perjalanan kereta api yang terdiri dari 25 kereta api reguler, kemudian 11 kereta api tambahan, dan khusus sejak tanggal 30 Maret kemarin, KAI Daob 6 Yogyakarta menambah satu lagi rangkaian perjalanan kereta api dari Yogyakarta menuju Gambir, Jakarta. Dan untuk puncak arus balik sendiri diperkirakan terjadi pada tanggal 3 April esok hari, di mana tiket yang terjual sudah mencapai 26.000 tiket penumpang. Dan jumlah ini diperkirakan masih bertambah karena pembelian tiket masih terbilang dinamis begitu. Dan selain perjalanan kereta api jarak jauh, hari ini stasiun Tugu Yogyakarta juga dipadati oleh para penumpang kereta api jarak dekat berupa KRL relasi Yogyakarta Solo Jawa Tengah, di mana setiap jam ini ada lebih dari 1.000 penumpang yang berangkat maupun datang ke stasiun Tugu Yogyakarta. Demikian informasi terbaru dari Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali ke studio. Baik, nampaknya di stasiun Yogyakarta sudah dipenuhi oleh para pemudik ya, baik yang lokal ataupun mungkin yang akan kembali lagi ke wilayah Jabodetabek. Terima kasih atas laporan Anda, Andri Prasetyo, dan sebelum tadi ada Taufik dari Garut, Jawa Barat. Selamat kembali beraktivitas, rekan-rekan.